Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, pelajaran kedua, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Subtema B, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk kepada subtema B, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk umat manusia. Nabi adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi diberi wahyu untuk dirinya sendiri, ya. Nah, sudah ditandai warna merah. Ya, Nabi diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul adalah orang yang dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan berkewajiban melaksanakan serta menyampaikan kepada umatnya. Nah, jadi kalau Nabi tadi untuk dirinya sendiri, kalau Rasul diberikan wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Itu perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian jumlah Nabi dan Rasul yang wajib ketahui jumlahnya ada 25. Tetapi menurut riwayat Nabi itu ada 124.000. Tetapi yang wajib diketahui oleh kalian ada 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk menyebarkan syariatnya. Percaya kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang keempat, ya, termasuk rukun iman. Untuk mengingatkan, rukun iman itu ada 6. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat Allah. 3, percaya kepada kitab-kitab Allah. 4, percaya kepada Rasul-Rasul Allah atau utusan Allah. 5, iman kepada hari kiamat. Dan 6, percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Orang yang beriman wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan utusan, atau kita bahas ini adalah Rasul. Nah, sebagai umat muslim, kamu wajib menerima apa yang disampaikan oleh Rasul. Caranya dengan mengamalkan ajaran yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu juga diperintahkan menjauhi apa yang dilarangnya. Tugas Rasul. Ada tugas Rasul. Di antara tugas Rasul yang paling utama antara lain sebagai berikut. Itu menjelaskan tentang adanya Sang Kholik atau Sang Pencipta sebagai pencipta alam yang wajib disembah. Kedua, menyampaikan wahyu dari Allah kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, menjelaskan makna wahyu dari Allah. Yang selanjutnya, menjelaskan hal-hal yang ma'ruf dan mungkar. Apa ma'ruf dan mungkar? Yang baik dan yang tidak baik. Yang wajib dilakukan dan yang haram dilakukan. Kemudian, membimbing umat manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, supaya kita hidup di dunia ini untuk apa? Kata Rasulullah, tidaklah diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah, yaitu kita supaya di dunia ini mencari bekal untuk kehidupan di akhirat.
Kemudian nama Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Rasul Allah itu sebenarnya banyak. Kan tetapi yang wajib kita imani dan terdapat dalam Al-Qur'an hanya 25 orang. Ke-25 nabi dan rasul yang perlu kita ketahui nama-namanya antara lain sebagai berikut. Nah, ini ya. Kalau di sekolah agama dulu Bapak hiji Nabi Adam, 2 Nabi Idris, ada yang seperti itu menghafalnya. Ada juga yang gini, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Ada juga yang silahkan dinyanyikan seperti apa, yang suka sekolah agama atau suka diniyah. Silahkan yang masih suka diniyah, silahkan lanjutkan diniyahnya untuk menunjang pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Selanjutnya, dari 25 orang nabi dan rasul terdapat 5 rasul yang mempunyai gelar ulul azmi. Nabi dan rasul yang mendapat gelar ulul azmi artinya mereka memiliki ketabahan dan keuletan luar biasa dalam menyampaikan ajaran Allah. Rasul ulul azmi antara lain, ada 5 ya rasul ulul azmi. Seperti tadi dikatakan oleh Bapak, yaitu ulul azmi itu yaitu mereka memiliki ketabahan dan keuletan luar biasa dalam menyampaikan ajaran Allah. 5 rasul ulul azmi tersebut yaitu kita bisa singkat NIMIM, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. N-nya untuk Nabi Nuh, I-nya untuk Nabi Ibrahim, ulangi, N-nya untuk Nabi Nuh alaihi salam, I-nya untuk Nabi Ibrahim alaihi salam, M-nya untuk Nabi Musa alaihi salam, I-nya untuk Nabi Isa alaihi salam, dan M-nya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disingkatnya NIMIM untuk mempermudah menghafal. Selanjutnya, Rasulullah Azmi diberikan mukjizat sebagai bukti kerasulan dari Allah dan sebagai senjata menghadapi musuh. Mukjizat antara Rasul yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Seperti Nabi Nuh membuat perahu, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api, Nabi Musa membelah lautan dan tongkatnya menjadi ular, Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kusta dan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, kemudian bisa keluar air dari jari-jarinya, dan yang paling agung yaitu mukjizatnya yaitu Al-Quran. Lanjutkan, sifat Rasul. Allah melebihkan Nabi dan Rasul atas sekalian alam. Seorang Rasul memiliki sifat wajib dan sifat mustahil yang akan kita bahas sebagai berikut. 1. Sifat wajib di Allah sidik, artinya benar atau jujur. Semua perkataan Rasul selalu jujur. Setiap perbuatan juga benar. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada Rasul-Nya. Tadi wajibnya sidik, sekarang mustahil seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala bersifat kizib atau artinya berdusta. Jadi Rasul wajib memiliki sifat sidik, artinya benar atau jujur, dan mustahil memiliki sifat kizib, artinya berdusta. Nomor 2, sifat wajib dari Rasul yaitu amanah. Apa artinya amanah? Amanah itu artinya dapat dipercaya. Semua yang diucapkan dan disampaikan para rasul dapat dipercaya kebenarannya. Mustahil seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat khianat, artinya curang, bohong, dan ingkar janji. Oleh karena tugas yang diembannya adalah tugas suci dan mulia. Nomor selanjutnya 3, tabligh. Nah, sifat wajib yang bagi Rasul yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan.
Semua ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan secara terang-terangan dan sedikit pun tidak ada yang disembunyikan. Dan mustahil para rasul Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala bersifat kitman. Jadi sifat wajibnya tabligh artinya menyampaikan. Mustahil para rasul bersifat kitman artinya menyembunyikan. Bila mereka menyembunyikan, maka wahyu Allah tidak akan pernah sampai kepada umatnya. Seperti itu. Yang terakhir, yang keempat, yaitu sifat wajib di Rasul, yaitu fatona. Artinya cerdas. Semua Rasul bersifat cerdas sehingga dapat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat menyampaikan kepada umatnya dengan baik. Kecerdasan yang dimiliki para Rasul juga membuat para Rasul dapat mengatasi kesulitan, baik yang menimpa dirinya, keluarganya, sahabat, dan umatnya. Nah, kebalikan atau mustahil dari sifat fatona itu yaitu balada, artinya bodoh. Tidak mungkin para Rasul bersifat bodoh. Nah, sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, para Rasul juga memiliki sifat kemanusiaan pada umumnya. Tadi Rasul itu dan Nabi itu adalah manusia biasa, manusia pada umumnya seperti membutuhkan makan, minum, sakit dan lain sebagainya. Sifat inilah yang disebut sifat jaiz Rasul. Bisa dilihat yang jaiz di Rasul al-a'rad al-basyariyah atau a'rad basyariyah, yaitu sifat-sifat kemanusiaan seperti biasa makan, minum, ngantuk, tidur, gerah, lapar, haus, memiliki keturunan dan lain-lain. Itu adalah sifat kemanusiaan Rasul. Sifat jaiz di Rasul hanya ada satu, yaitu a'rad basyariyah, yang artinya sifat-sifat kemanusiaan. Oke, selanjutnya, sebagai umat yang beriman kepada Rasul, sudah selayaknya kita meneladani sifat-sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang dapat kamu lakukan untuk meneladani sifat-sifat para Rasul sebagai wujud mengimani adanya Rasul antara lain sebagai berikut. A. Menjaga amanah yang diberikan Allah. B. Memelihara sifat jujur dalam ucapan maupun perbuatan. C. Senantiasa memohon ampun kepada Allah. D. Melaksanakan tugas sesuai kemampuan secara maksimal. Misalnya sebagai siswa kamu harus rajin belajar. E. Menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Nah, ternyata selesai. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa bertemu di video pembelajaran berikutnya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas dan di sekolah yang kita cintai. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.